Misteri kematian She Siti Jenar, jasad sang wali berubah jadi bangkai anjing hitam. Portal Majalengka tanggal 20 April tahun 2024, pukul 23.13 waktu Indonesia Barat. Penulis, Rahman Prayitno Sodikin. Editor, Tim Portal Majalengka. Portal Majalengka mengungkap misteri kematian She Siti Jenar atau She Lemah Abang yang disangka jasadnya berubah jadi bangkai anjing hitam. Benarkah jasad She Siti Jenar atau She Lemah Abang berubah menjadi bangkai anjing hitam? Simak kisahnya berikut ini. Terdapat dalam naskah Wangsakerta dan naskah Mertasinga, jasad She Siti Jenar atau She Lemah Abang dimakamkan di Kemlaten. Dituliskan dalam naskah Mertasinga, She Siti Jenar atau She Lemah Abang dieksekusi di alun-alun Sangkakala Buana. She Siti Jenar atau She Lemah Abang diikat di pohon Tanjung sebelum akhirnya ditusuk oleh Sunan Kudus dengan keris Sang Hyang Naga. Sempat terjadi kericuhan ketika proses penjatuhan eksekusi mati terhadap She Siti Jenar oleh para wali Songo. Kericuhan terjadi tatkala salah satu murid She Siti Jenar menyelinap ke persidangan dan hendak menusuk hakim. Beruntung sang hakim bisa diselamatkan, aksi murid She Siti Jenar bisa digagalkan oleh pasukan Bayangkara. Naskah Wangsakerta menggambarkan bahwa ketika disidangkan murid-murid She Siti Jenar sangat banyak sekali. Murid-murid She Siti Jenar berdatangan dan meratapi nasib nahas yang menimpa sang guru yang mereka puja. Bahkan setelah She Siti Jenar atau She Lemah Abang dimakamkan pun yang menziarahi makamnya tidak pernah putus-putus. Melihat fenomena yang ada, hal ini sangat mengkhawatirkan pemerintah Kesultanan Cirebon dan Demak. Sehingga akhirnya dibuatlah satu konspirasi, di mana ketika sepi, makam She Lemah Abang dibongkar. Dan jasad She Siti Jenar atau She Lemah Abang dipindahkan, sementara kubur yang lama diisi bangkai anjing hitam. Itulah sekilas kisah tentang misteri kematian She Siti Jenar atau She Lemah Abang yang jasadnya dikira berubah menjadi bangkai anjing hitam. Asteris asteris asteris. Meminjamkan tombak pusaka Karara Reksa. Namun Nyi Ratu Roro Kidul mengatakan bahwa tombak itu hanya bisa dipinjamkan kepada suaminya. Penyampaian Nyi Ratu Roro Kidul ini langsung dipahami oleh Sunan Gunung Jati, bahwa Nyi Ratu Roro Kidul mau meminjamkan ke Sunan Kalijaga asal mau menikahi Nyi Ratu Roro Kidul terlebih dahulu. Sunan Gunung Jati pun tersenyum sambil berkata kepada Sunan Kalijaga, tombak pusaka Karara Reksa itu hanya diberikan kepadamu wahai Kalijaga, sesungguhnya tiada yang lebih mulia kecuali berpegangan pada keagungan syiar Islam, menikahlah dengannya Nyi Ratu Roro Kidul atas nama Islam dan bukan karena nafsu. Ucap Sunan Gunung Jati memberikan perintah agar Sunan Kalijaga mau menikahi Nyi Roro Kidul. Kepatuhan seorang murid dengan gurunya nampak dalam peristiwa ini. Sunan Kalijaga menyetujui apa yang dikatakan sang guru itu. Sunan Kalijaga mau untuk menikahi Nyi Ratu Roro Kidul. Raden Muhammad Said, Raden Abdul Qadir Jailani, Nyai Ageng Bagelan, dan Nyai Ageng Kajoran. Sunan Muria dan Dewi Roroyono adalah contoh pasangan yang sempurna yang membangun peradaban Islam di tanah Jawa. Mereka tidak hanya mengajarkan ajaran Islam yang rahmatan lil alamin, tetapi juga mengembangkan ilmu pengetahuan, seni budaya, dan kesejahteraan masyarakat. Kemudian meninggalkan warisan yang tak ternilai bagi generasi selanjutnya. Demikianlah kisah Sunan Muria dan Dewi Roroyono yang menjadi pasangan sempurna yang membangun peradaban Islam di tanah Jawa. Kisah mereka mengajarkan kita tentang nilai-nilai keimanan, keikhlasan, kesabaran, kejujuran, kerjasama, dan kepedulian. Kisah mereka juga menginspirasi kita untuk terus belajar dan berinovasi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, seni budaya, dan kesejahteraan masyarakat. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dan teladan dari kisah mereka dan menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin.